Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yaitu adalah BMW seri 3 E90. Namun yang kita bahas kali ini adalah E90 LCI atau Life Cycle Impulse atau yang umum dikenal sebagai versi facelift, dan yang tepatnya di samping kami ini adalah versi 320i. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Ini adalah BMW seri 3 LCI atau Life Cycle Impulse atau yang dikenal dengan kata umumnya adalah facelift. Di mana penampilan di bagian depannya ini sebenarnya memiliki perubahan yang tidak terlalu signifikan, tapi membuat penampilannya berubah dan lebih segar. Bahkan masih terlihat modern untuk di tahun 2020 ini. Di mana penampilannya dibandingkan generasi sebelumnya yang berbeda adalah di bagian kap mesinnya dengan garis-garis yang lebih banyak, kemudian lampu depan yang berbeda, serta bumpernya yang juga memiliki desain yang berbeda. Dan untuk di LCI ini, di versi 320-nya yang merupakan varian terbawahnya, dia pun sudah dilengkapi dengan proyektor lengkap dengan B-xenon. Jadi lampu xenonnya ini berada di bagian satu sisi saja, dan untuk lampu jauhnya pun berada di bagian satu sisi, bukan berada di bagian tengah lagi yang seperti BMW sebelum-sebelumnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan Angel Eye, yang mana Angel Eye ini sayangnya yang merupakan menjadi daytime running light masih menggunakan bohlam pijar biasa, bukan LED. Hanya untuk lampu sennya dia sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Kemudian bumpernya pun juga berubah, penampilannya terlihat lebih elegan, serta ada sedikit sentuhan berwarna silver di sini, dan dia dilengkapi dengan fog lamp. Namun sayangnya fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Selain itu grillnya pun juga sedikit berubah di sini, di mana dibandingkan dengan model pre-facelift, grillnya dia terlihat lebih panjang, dan juga di bagian sisi atasnya ini chrome-nya lebih tipis. Tidak ada versi chrome yang menyatu di bagian kap mesin lagi. BMW seri 3 E90 secara di dunia, mobil ini sebenarnya hadir dengan banyak banget pilihan mesin. Tapi untuk di tanah air hanya ada dua pilihan mesin, yaitu 320i dan juga 325i. Tapi yang kali ini kita bahas adalah versi 320i, versi LCI, yaitu dilengkapi dengan mesin berkode N46 berkapasitas 2000 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 154 dk dengan torsi 200 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui satu pilihan transmisi saja untuk versi di tanah air, yaitu transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Dan Anda bisa lihat dari penampilan ruang mesinnya, mobil ini sebenarnya memiliki mesin yang masih sama seperti versi E46 untuk tahun terakhir di tahun 2004. Secara perawatan mobil ini bisa dikatakan cukup mudah, namun ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Nanti kami akan jelaskan hal-hal yang harus Anda perhatikan di bagian mesinnya. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah cukup advance, yaitu dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist. Dan sistem keselamatan lainnya yaitu adalah traction control sebagai standar pada mobil ini. Sekarang kita ada di bagian samping dari BMW E90 ini, tepatnya adalah E90 LCI. Dan memang secara dimensi, BMW seri 3 sebenarnya selalu hadir dengan ukuran kompak. Tapi namanya pembaharuan, dari generasi ke generasi, dimensi pun bertambah besar. Dan ini pun memang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya dari E46. Kemudian di bagian samping ini, ciri khas dari BMW juga garis-garisnya tetap ada, mulai dari garis di bodi seperti ini, serta tekukan di pilar C yang menjadi ciri khas dari BMW. Kemudian ini adalah versi 320, di mana 320 umumnya belum dilengkapi dengan lace chrome seperti ini, hanya untuk versi LCI terakhir yang sudah dilengkapi dengan lace chrome seperti ini. Jadi sekitar dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2012-an. Dan untuk peleknya sendiri, sebagai standar dia sudah dilengkapi dengan ukuran 17 inci, yang mana untuk modelnya sendiri ada bermacam-macam pilihan untuk versi 320. Jadi bukan hanya versi palang 5 seperti ini saja, tapi ada beberapa pilihan lainnya. Dan ukuran 17 inci ini dibalut dengan ban 225/45, yang mana standarnya adalah menggunakan ban run flat tire. Selanjutnya, selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman disc brake pada bagian depan, serta di bagian belakang. Dan yang unik adalah di bagian handle pintunya untuk versi LCI ini, itu dia pada saat Anda melakukan pembukaan pintu, di bagian bawah handle-nya ini ada penerangan di bagian depan, serta di bagian belakangnya. Jadi ini benar-benar unik di zamannya. Kemudian pelipatan spionnya ini sudah mendapatkan sistem pelipatan secara elektrik untuk versi 320 LCI seperti ini.
Nah, sekarang kita ada di bagian belakang dari BMW E90 LCI 320 tepatnya. Dimana untuk versi LCI atau facelift ini, di bagian belakang itu hanya perbedaannya di bagian lampu belakangnya saja jika dibandingkan dengan versi pre-facelift. Dimana penampilan lampu belakangnya ini jauh terlihat sangat modern, serta dia sudah dilengkapi dengan teknologi LED untuk lampu sen dan juga lampu senjanya. Tapi untuk lampu rem serta lampu fog lampnya itu masih menggunakan bohlam pijar biasa. Selain itu, di bagian lampu plat nomornya ini pun dia pun juga sudah dilengkapi dengan lampu LED, berbeda dengan versi pre-faceliftnya. Dan untuk bumpernya sendiri memang sebenarnya masih sedikit mirip dengan versi pre-facelift. Dan untuk versi 320 ini dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur, jadi ada 4 titik di bagian belakang ini. Kemudian untuk versi 320 dia dilengkapi dengan knalpot yang hanya single pipe, modelnya oval seperti ini. Sedangkan untuk versi yang lebih besar yaitu 325 dia sudah dilengkapi dengan dual pipe di bagian knalpotnya. Oke, sekarang kita akan buka ke bagian bagasinya. Namun untuk bagasi ini memang sebenarnya ada 3 akses yang bisa Anda lakukan untuk melakukan pembukaan. Mulai dari pembukaan di bagian dalam kabin, ada tombolnya di bagian sisi kanan, kemudian juga melalui anak kunci, serta di sini. Nah, untuk kapasitas bagasinya terbilang cukup memadai di BMW E90 ini. Serta apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lagi, sebenarnya Anda juga masih dimungkinkan hanya dengan menarik tuas yang berada di sini. Nanti akan saya peragakan, tapi kita akan perlihatkan dulu beberapa tempat penyimpanan. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan terbuka, modelnya tray seperti ini. Kemudian sisi kiri tempat penyimpanan juga yang modelnya cetek, tidak terlalu dalam. Serta di bagian tengah belakang ini ada juga tempat penyimpanan yang ukurannya sangat besar sekali. Tapi memang mobil ini tidak dilengkapi dengan ban serep. Karena apa? Mobil ini pada saat pertama kali keluar, dia dilengkapi dengan ban model run flat tire. Kemudian di bagian sisi atas, di sini dia sudah dilengkapi dengan peredam, dan ini adalah tempat penyimpanan untuk segitiga pengaman. Oke, sekarang saya perlihatkan untuk penambahan kapasitas bagasinya dengan menarik tuasnya seperti ini. Dan Anda mendapatkan kapasitas bagasi tambahan secara langsung dan rata dengan lantai bagasinya. Oke, sekarang kita ada di bagian interior dari BMW E90 LCI tahun 2012, yang mana ini adalah tahun terakhir untuk generasi E90 ini. Dimana untuk 320 E90 generasi terakhir ini, dia punya beberapa spesifikasi yang sebenarnya bisa dikatakan cukup maksimal. Anda bisa lihat, dari joknya sendiri, dia punya bahan kulit yang disebutnya leather Dakota, ini adalah kulit asli. Dan yang sebelum-sebelumnya memang bukan tipe kulit yang seperti ini. Kemudian Anda sudah bisa lihat di sini memang untuk tipe LCI ada beberapa varian. Tapi di beberapa varian ini yang paling umum LCI itu sudah dilengkapi dengan iDrive seperti ini. Namun memang ada yang belum dilengkapi dengan iDrive untuk versi LCI awal di tahun 2009-an. Nah, dari fitur iDrive-nya sendiri ini ada berbagai fitur yang iDrive. Mulai dari CD, multimedia, radio, kemudian ada pengaturan mobil yang bisa dilakukan melalui iDrive ini. Jadi seluruh pengaturan, ada beberapa bagian pengaturan mobil, serta informasi servis dari mobil ini pun dan juga error code bisa ditampilkan dalam iDrive ini. Namun untuk versi tahun 2012 ini di 320 dia sebagai standarnya sudah mendapatkan Bluetooth, kemudian juga sudah ada fitur navigasi sebagai standarnya, serta dia juga sudah dilengkapi dengan hard disk yang mana mampu untuk melakukan penyimpanan musik yang diambil dari pada saat Anda melakukan masuk via CD ataupun USB. Karena mobil ini pun sudah dilengkapi dengan USB serta AUX dan Bluetooth, dan untuk slot AUX dan USB-nya ini berada di bawah konsol tengah ini, di bawah armrest, dan di sini pun juga ada soket 12 voltnya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Setelah dari iDrive, ke bagian bawah ada kisi-kisi AC, di mana di bagian tengah ini ada beberapa tombol, mulai dari hazard, door lock, kemudian juga ada tombol untuk traction control. Jadi traction control berada di sini tombolnya. Cukup lebih simpel sebenarnya, mudah dijangkau ketimbang rivalnya sendiri, yaitu Mercedes-Benz W204, karena ada beberapa yang harus menggunakan dari fitur center konsolnya seperti iDrive-nya ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian bawah ini dia dilengkapi dengan climate control digital full, di mana dia juga dual climate control. Jadi pengaturan temperatur antara sisi kiri dan sisi kanan itu dapat diatur secara terpisah, tapi untuk blowernya masih menyatu. Kemudian di sini di sisi kiri ada tombol-tombol yang mana untuk pengaturan arah angin atas, tengah, dan kaki. Ada fitur autonya, ada fitur maximum IC-nya. Kemudian ada fitur auto untuk flap udara memisahkan antara luar dan dalam.
Dan di sisi kanan ada 3 tombol, yaitu defogger kaca depan, AC, dan juga defogger kaca belakang. Lanjut lagi ke bagian bawahnya dari kontrol unit AC. Ini adalah satu kesatuan dari iDrive-nya, yang mana ini adalah pemutar CD. Kemudian juga ada pemutar pengatur untuk volume. Kemudian di sini ada tombol-tombol memori, yang mana tombol memorinya ini dia ada touch sensitifnya. Jadi sebelum Anda tekan, Anda bisa mengetahui di beberapa titik ini bahwa ada memori apa yang sudah disimpan di sini. Jadi bisa radio atau bisa langsung ke multimedia, itu seluruhnya bisa disimpan di sini. Dan Anda bisa mengetahuinya hanya dengan menyentuhnya seperti ini. Kemudian di sini di bawah ada tombol untuk penggantian track secara manual. Di mana untuk iDrive dan fitur entertainment-nya ini juga ada pada lingkar kemudinya. Di lingkar kemudi sisi kiri adalah pengaturan untuk volume, pengangkatan telepon, dan juga voice command apabila Anda sudah melakukan konektivitas dengan smartphone Anda. Sedangkan di sisi kanan di sini adalah pengaturan untuk tracknya. iDrive sendiri ini sebenarnya banyak banget, jadi kontrolnya nggak hanya di kontrol di lingkar kemudi, kemudian di bagian bawah dari climate control, tapi di sini juga ini khas banget dari iDrive. Jadi ada kontrolernya di mana ada beberapa tombol di sini dari media, radio, ini buat quick access-nya. Ada media, radio, telepon, dan navigasi, menu. Kemudian ada scroll-nya, ini bisa diputar, maju mundur, kiri kanan. Dan juga ada back serta option untuk quick access. Oke, lanjut lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian instrumen cluster, instrumen clusternya ini khas banget dari BMW dengan warna amber seperti ini pada saat menyala. Di sisi kirinya adalah penunjuk untuk speedometer, dan di bawahnya itu adalah penunjuk untuk tangki bahan bakar. Sedangkan di bagian kanan adalah penunjuk putaran mesin, dan juga di bawah khas banget yaitu adalah ekonometer. Kemudian di bagian tengah ini ada 2 buah layar, yang mana layar di sisi atas itu adalah untuk menunjukkan waktu serta temperatur udara luar. Dan apabila ada error code juga disebutkan di situ. Sedangkan di bawah ini adalah MID, yang mana MID-nya ini menampilkan dari odometer, trip meter, posisi tuas transmisi. Kemudian cara untuk mengaktifkan MID-nya ini adalah melalui tombol yang berada di stekel sebelah kiri. Jadi tuas di sen ini ada tombol di mana di sini Anda bisa mengetahui kecepatan rata-rata, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian ada lagi juga sisa bahan bakar yang bisa ditempuh. Jadi maksudnya jarak yang bisa ditempuh dari bahan bakar yang ada. Oke, kemudian tidak hanya pada iDrive untuk pengaturan mobil, tapi pengaturan juga bisa dilakukan melalui layar MID ini. Jadi di tuas sen ini juga ada tombol untuk pengaturan, jadi untuk service information, kemudian juga pengaturan waktu, pengaturan jam, serta Anda bisa membaca status dari oil meternya. Jadi Anda bisa mengetahui apabila oli Anda kurang atau tidak, bisa di sini tanpa harus membuka kap mesin melalui dipstick oli. Serta selain itu juga error code juga bisa ditampilkan pada MID ini. Jadi ada check code-nya, Anda tinggal enter, dan apabila tidak ada error, tulisnya adalah check OK. Oke, lanjut lagi. Di belakang lingkar kemudi, sisi sebelah kiri tadi tombol-tombol untuk MID, dan juga ada untuk lampu sen, lampu dim. Sedangkan di sisi sebelah kanan adalah tuas untuk wiper kaca depan yang dilengkapi dengan pengaturan interval waktunya untuk versi intermittennya. Untuk versi terakhir ini di tahun 2012, pengaturan joknya ini sebenarnya kombinasi antara elektrik dan juga mechanical-nya. Jadi untuk maju dan mundur ini slidingnya full manual. Kemudian naik turunnya untuk di kaki bagian depan itu juga manual. Namun untuk di sisi belakangnya naik turunnya elektrik. Ada tombolnya di bagian sisi sebelah kanan. Dan juga pengaturan sudut kemiringan sandaran ini elektrik juga. Dan ini berlaku juga untuk di kursi bagian penumpang. Oke. Sedangkan untuk headrest itu pun full manual. Dan memang posisi pengemudinya khas banget dari BMW yang terasa sporty, terasa rendah, membuat Anda akan merasa percaya diri saat mengemudikan mobil ini. Lanjut ke bagian kanan, di sini ada controller untuk lampu utama, di mana dia sudah dilengkapi dengan fitur auto, serta tombol untuk menyalakan fog lamp depan serta belakang. Sedangkan di door trim ini ada pengaturan untuk kaca spion, serta tombol untuk pelipatan secara elektrik, dan fitur power window keempatnya sudah full auto. Di bagian atas, Anda juga mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin serta lampu penerangan, dan reading light untuk masing-masing sisi, lampu utama di bagian tengah. Kemudian juga ada lampu penerangan pada saat di malam hari Anda menyalakan lampu, dia menerangi konsol tengahnya dari lampu LED-nya yang khas dengan warna amber. Kemudian kaca spion belakang pun juga sudah dilengkapi dengan auto dimming. Untuk tempat penyimpanan mobil ini cukup banyak di sini.
Anda mendapatkan cup holder di sisi kiri 2 buah. Kemudian laci, asbak di bagian sisi tengah, di bagian bawah dari armrest, door pocket dengan ukuran yang cukup medium, tidak terlalu besar, dan di bagian door handle-nya sendiri pun juga Anda mendapatkan tempat yang sebenarnya ini menjadi handle untuk menutup pintu. Oke, kemudian untuk sistem pengamanan, maksud saya sistem keselamatan, Anda sudah mendapatkan airbag, yaitu airbag di bagian pengemudi, penumpang, di bagian pilar A, pilar B, hingga ke pilar C. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. BMW seri 3 adalah merupakan sedan yang kompak, tapi pada saat saya duduk di bagian belakang di generasi ini, BMW seri 3 E90 ini memberikan kabin yang terasa lega. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya yang memang tidak terlalu tinggi, hanya 165 cm. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa ini legroom-nya yang sangat lega sekali di sini. Headroom yang cukup memadai, dan mungkin untuk orang yang posturnya lebih tinggi daripada saya, masih memadai memang. Tapi memang cukup rapat. Dan bagian jok bawah ini menyangga paha saya dengan sempurna. Kaki Anda bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama, tapi yang saya rasakan adalah sudut kemiringan sandaran di bagian belakang ini terasa sedikit tegap, kurang sedikit rebah, dan mungkin akan memberikan rasa kurang nyaman pada saat Anda melakukan perjalanan jauh. Dan di bagian sisi sampingnya ini, sandarannya agak tonjolannya ini agak terasa besar, yang mana membuat badan Anda sedikit tersangga rasanya di bagian sisi sebelah kanan maupun pada saat Anda duduk di sebelah kiri. Serta memang sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan headrest 3 buah di bagian belakang, yang mana sebenarnya memang mampu untuk mengangkut 3 orang dewasa secara sekaligus. Tapi sayangnya hump di bagian tengah ini sangat besar sekali, dan konsol tengahnya ini pun juga menjorok ke bagian belakang, sehingga posisinya memang akan sedikit kurang nyaman. Kemudian duduk di bagian tengah ini rasanya lebih menonjol dibanding dengan sisi kiri maupun sisi kanannya, yang membuat Anda untuk perjalanan jauh memang mungkin tidak terlalu nyaman. Namun walaupun begitu, seatbelt 3 titik sudah menjadi standar untuk 2 penumpang di bagian kiri dan kanan, namun untuk di bagian tengah masih menggunakan seatbelt 2 titik saja. Kemudian untuk tempat penyimpanan, Anda mendapatkan backseat pocket, Anda mendapatkan armrest, yang mana armrestnya ini ada 2 buah cup holder, dan sayangnya Anda sebenarnya mendapatkan akses untuk di bagasi, tapi untuk mobil ini Anda tidak mendapatkan fitur tersebut. Di bagian atas, Anda juga mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi, dan juga ada lampu utamanya. Dan sama persis seperti di bagian depan, dia juga ada penerangan LED untuk ke bagian jok belakangnya ini. Serta di bagian konsol tengahnya ini Anda juga mendapatkan AC, tapi sayangnya pengkontroler AC-nya ini masih mengikut dari bagian depan. Jadi di sini hanya ada katup untuk membuka dan menutup, serta katup untuk dingin dan panas. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka. Yang sayangnya di bagian door trim Anda tidak mendapatkan door pocket. Nah, jadi begitulah hasil review mengenai BMW E90 LCI seperti ini. Tertarik untuk membelinya? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang sering terjadi di lampu belakang BMW E90 LCI adalah apabila Anda sering menyalakan lampu daytime running light, adalah melelehnya LED bar di bagian belakangnya ini, yang mana lama-kelamaan dia meleleh dan akan meletot ke bagian bawah. Dan itu tidak bisa dibenarkan, melainkan Anda harus melakukan penggantian satu set utuh seperti ini. Perhatikan lampu depan dari BMW E90 LCI ini, di mana lampu depannya ini banyak yang mengalami masalah, yaitu mengembun. Dan apabila mengembun cukup sulit untuk memperbaikinya, karena memang mikanya ini sebenarnya paten, tidak bisa dibuka. Namun memang ada beberapa bengkel yang bisa membuka dan memperbaiki ini, tapi biayanya pun juga cukup lumayan. Serta perhatikan juga di mikanya ini apabila sudah mulai retak-retak tipis, yang memang sebenarnya mikanya ini banyak yang mengatakan tidak bisa dilakukan penggantian, karena Anda harus melakukan penggantian satu set secara utuh, satu headlamp. Hal yang paling umum terjadi pada mobil ini di bagian mesinnya adalah kebocoran, mulai dari kebocoran air radiator dan juga kebocoran oli. Jadi, hal yang pertama harus Anda perhatikan, paling sering terjadi kebocoran pada air radiator adalah selang. Di mana selang-selangnya ini memang sangat banyak sekali jalurnya, dan dia pada saat Anda melakukan penggantian harus langsung satu set memang. Jadi apabila ada satu selang saja yang sobek, Anda tidak bisa mengganti secara spesifik satu selang sobek tersebut, karena Anda harus melakukan penggantian secara keseluruhan. Dan itu pun biayanya cukup mahal, dan sebaiknya pada saat Anda melihat mobil yang Anda inginkan, periksa lebih detail satu persatu selang tersebut. Kemudian kebocoran oli yang
terjadi adalah di bagian rumah filter oli, serta di bagian depan yang bisa Anda lihat secara detail di sini dengan hanya melakukan penerangan menggunakan senter. Karena di bagian depan ini ada beberapa sensor, di mana dari sekitar sensor tersebutlah banyak oli menetes dan terlihat secara langsung. Jadi dari rumah filter oli, kemudian dari sensor bagian depan, dan juga sering terjadi adalah kebocoran pada bagian packing cover klepnya. Kemudian hal berikutnya yang paling sering terjadi adalah di bagian transmisi otomatisnya. Mengingat memang mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis yang dilengkapi dengan teknologi mekatronik, yang mana memang sebenarnya teknologi mekatronik ini cukup banyak kelemahannya. Dan cara untuk mengetahuinya adalah Anda harus melakukan test drive, di mana pada saat Anda melakukan test drive, rasakan bagaimana perpindahan giginya, apakah terasa kasar atau tidak, dan juga pada saat Anda stop and go di kemacetan, apakah terasa seperti ada yang menubruk dari bagian belakang atau tidak. Karena itu hal yang paling umum terjadi di BMW E90, namun mekatronik ini lebih sering terjadi kerusakannya di bagian versi untuk non-faceliftnya. Untuk versi LCI atau faceliftnya cukup jarang terjadi, namun memang tetap ada. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW 320i LCI seperti ini. Dan untuk biaya pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah versi tahun 2012 dengan beban pajak mencapai 6 jutaan per tahunnya. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, 320 LCI E90 seperti ini bisa Anda dapatkan di bawah 200 juta, mulai dari 170 jutaan hingga lebih dari 230 juta tergantung kondisinya. Yang mana kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh IEV Showroom dengan kondisi tahun 2012 mencapai odometer di 60 ribuan dengan harga bukaan di 235 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan. Jadi begitulah hasil review kami mengenai BMW 320i E90 LCI seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Main juga ke website kami di news.olx.co.id untuk mencari berita-berita otomotif terkini saat ini. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.